Nah, jadi ini yang menyebabkan arsitektur RNN itu cocok untuk digunakan pada data yang bersifat sekuensial, kayak data teks tadi ya, percakapan atau video. Ada terdapat berbagai macam variasi arsitektur RNN di sini. Ada 4. Ada RNN one to many ya. Jadi RNN one to many ini digunakan pada problem yang memiliki output berupa sequence. Contohnya apa Bu? Contohnya itu pada problem image captioning yang menerima input berupa citra, terus nanti mengoutputkan rangkaian kata-kata menjadi kalimat. Selain RNN one to many, ada yang kebalikannya, ini many to one. Many to one digunakan pada problem yang memiliki input berupa sequence, inputnya sequence, outputnya berupa fix. Contohnya problem analisis sentimen ya, kan inputnya itu berupa rangkaian kata-kata kan, rangkaian kata-kata, lalu nanti outputnya berupa label sentimen, ini sentimennya positif atau negatif gitu. Dari yang banyak inputnya rangkaian kata-kata, jadi cuman label positif negatif. Itu contoh yang RNN many to one ya. Ada juga yang many to many kalau digunakan pada problem yang memiliki input dan output yang berupa sequence ya. Contohnya pada mesin penerjemah, kan inputnya rangkaian kata-kata kan, outputnya juga berupa rangkaian kata-kata dari bahasa tujuan ya, nerjemahin dari bahasa Inggris misalnya ke bahasa Indonesia. Sebelumnya rangkaian kata-kata, setelahnya outputnya juga rangkaian kata-kata ya. Banyak ke banyak kan. Yang terakhir many to many dengan input dan output sinkron tanpa delay ya. Sinkron di sini contoh problemnya itu kalau mau klasifikasi video. Jadi melabeli setiap frame pada video tersebut gitu. Kita lanjutkan masuk ke formulasi RNN. Bagaimana, sudah tampak pusing melihat formulanya? Di situ ada tangan hiperbolik juga ya. Nah, jadi di sini mari kita bahas ya secara sederhana. Itu di situ ada formulasi HT-nya ini adalah nilai dari hasil perhitungan pada sebuah neural network pada satu time step ke T. Makanya di situ HT. Jadi hasil perhitungan pada satu time step ke T ya. Konsepnya banyak ya, dengan FW-nya di situ atau F ya. Sebuah fungsi aktivasi pada neuron H di sini yang biasanya merupakan fungsi aktivasi tangan hiperbolik ya, atau fungsi ReLU, dan nilai HT-nya di sini bisa kita lihat di situ ada formulasi perhitungan dari output hidden layer pada time step ke T ya, yang HT tangan hiperbolik WHH ya. HT-1 ditambah WXH XT. Untuk sejarah matematis formulasi RNN ini kita skip dulu ya, kita fokus dulu ke teori dan aplikasinya ya. Bagaimana sih algoritma pembelajaran RNN ini sebenarnya ya? Sebenarnya RNN ini arsitektur yang seolah-olah itu berlapis ya. Tapi pada dasarnya dia terdiri dari neural network yang sederhana gitu, namun tadi ada looping tadi ya, digunakan secara berulang. Nah, kalau nih setiap satu layer neural network ini digunakan beberapa kali pada beberapa time step yang berurutan. Jadi proses pembelajaran RNN juga itu akan menelusuri setiap lapis neural network pada suatu rangkaian waktu.
Nah, makanya disebut juga sebagai algoritma backpropagation through time ya, atau BPTT di sini RNN. Di slide ini kita akan lihat ada RNN untuk data sequence ya. Sekarang kita diskusikan lah ya penggunaan RNN untuk data sequence. Kita lihat nih contohnya nih dari penggunaan RNN dalam beberapa kasus yang data sequence umum ya. Misalnya kasus karakter level language model ya. Itu membangun model bahasa dari rangkaian karakter ya. Misalnya kita ingin melatih model RNN untuk mengenali sequence hello ya. Di situ ada, kalau kita model kita berikan pola hell misalnya, kan kita maunya hello ya. Gimana model RNN itu bisa mengembalikan sequence sisanya, yaitu karakter L dan O kan. Vocabulary-nya kan kita susun itu ya, hello dengan ada pengkodeannya, itu representasi encoding karakternya yang 1000H, 0100 E, 0010 itu L, 0001 O, itu representasi encoding karakternya. Nah, kita masukkan fungsi yang tadi itu, fungsi yang tangen hiperbolik tadi. Di sini prosesnya ya. Proses yang time step pertama itu inputnya kan karakter H ya. Outputnya memprediksikan karakter berikutnya itu harus E. Nah, karakter H itu dikodekan menjadi vektor. Terus nanti dilakukan perkalian matriks dengan bobot tertentu, lalu di forward melalui fungsi aktivasi tangan H ke output layer dengan mengalihkan tadi dengan bobotnya. Lalu nilai tersebut dikonversi menjadi karakter menggunakan fungsi softmax sehingga didapatkan karakter O. Dan loss function untuk T sama dengan 1, terus masuk nanti ke time step kedua. Seperti itu juga gitu, berulang. Ya, sedikit contoh kasus ya. Bagaimana sih data sequence itu tadi? Hello, karena hello aja nggak bisa ya. Dia kebacanya kalau hello bener, kalau he doang kan nggak tuh ya, kurang low ya. Hell juga kan dia harus melihat data sebelumnya ya, karena satu kesatuan. Nah, oke, kalau tadi baru RNN yang biasa, tapi ada muncul problem atau masalah di kasus RNN itu kalau sequence-nya itu panjang inputnya. Gimana, kan pasti bakal semakin kompleks juga ya perhitungan gradiennya, karena di sini kalau dilihat dari matematisnya itu sebenarnya ada aturan rantai kalau kalian belajar turunan ya, dan turunannya parsial. Nah, tapi arsitektur RNN ini bisa memproses sekuensi yang panjang kalau dimodif. Nah, modifikasinya ini namanya LSTM, jadi long short term memory, biar tidak terjadi vanishing gradient atau bahkan di sini exploding gradient ya. Contohnya sendiri kasusnya yang kadang kita tuh yang gimana sih yang memerlukan sekuensi yang agak panjang nih. Misalnya pada kasus pengenalan makna semantik kalimat ya, kan di video selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh kasusnya.